selanjutnya kita akan setup si Arduino IDE-nya, karena Arduino IDE ini sebenarnya kan Integrated Development Environment atau tempat ngoding untuk board Arduino ya, yang basisnya Arduino. Sementara kan ESP8266 ini sebenarnya kan bukan Arduino ya. Nah, kita bisa custom si Arduino IDE-nya agar mampu memprogram board microcontroller berbasis ESP8266, contohnya Node MCU ini. Nah, langkah pertama, silakan di Arduino IDE-nya dibuka menu File, ya, dan pilih Preferences. Bentar Om, ini cara ngecilinnya gimana ya? Cara keluar dari minimize-nya gitu. Oh, minimize-nya bisa di escape aja. Ketik ESC gitu di keyboard. Nah, itu bisa keluar dari mode apa namanya? Mode gedenya ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Buka Arduino. Nah, pertama kita buka Arduino IDE-nya, kita akan coba untuk navigate ke menu file ya sesuai dengan instruksi, terus ke submenu preferences ya. Itu diklik, nanti akan muncul pop-up baru. Nah, ini di sini kita akan coba inputkan URL ini ya. Nah, ini ada di slide kedua ya. Slide selanjutnya akan muncul pop-up window seperti ini. Bentar, Pak. Bentar. Ini resize-nya yang masih bingung lagi. Saya buka PPT yang Bapak apa ya? PPT aja, ya yang PDF yang saya kasih itu aja dibuka. Karena susah kan kalau sambil buka Arduino IDE jadi kecil ya? Iya, kecil. PPT-nya. Jadi pertama buka Preferences. Nah, muncul pop-up seperti ini di bagian Additional Board Manager URL. Ini kan kalau di masih kosong ya? Ya, kosong. Nah, ini di PPT halaman selanjutnya, di step 2-nya, kita kopikan URL ini. Kita copy, ya. Kita paste di bagian yang Additional Board Manager URL, di bagian sini. Yang JSON ya? Iya, betul. Yang sampai ujungnya JSON ya. Jadi kalau di Arduino IDE, tinggal kita pasang di bagian sininya ya. Nah, seperti ini. Ini nggak ada yang langsung bisa di-copy, Pak ya? Ini bisa itu di PPT nggak bisa di-copy ya? Coba. Oke, setelah barusan berhasil kita copy seperti ini, kita bisa klik OK. Ya. Sudah seperti itu, kita next lihat tahap selanjutnya di slide. Nah, di tahap ketiga, ini kita akan ini sama ya, 2, 3, klik OK ya maksudnya. Di tahap ketiga kita klik OK tadi udah. Nah, di sini kita perlu restart Arduino IDE-nya ya. Kita tutup, terus kita buka lagi ya. Kita close si Arduino IDE-nya, terus nanti kita open lagi. Nah, ini bertujuan untuk bisa keluar sempurna si file JSON-nya ya. Buat make sure. Itu file apa tuh Pak kalau itu Pak? Nah, ini tuh kalau yang barusan kita masukin, bisa dilihat dari URL-nya. Ini adalah URL paket-paket ESP8266. Biar apa? Biar si Arduino IDE-nya bisa kita gunakan untuk memprogram ESP8266. Karena kalau tanpa kita setting seperti ini, itu nggak ada tuh kita pilihannya untuk ngupload ke microcontroller yang tipenya itu ESP8266 gitu ya. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang basicnya kita yang punya Arduino, kita nggak perlu setup ini Pak? Nggak perlu. Kalau kita microcontrollernya Arduino, contohnya Arduino Uno, itu bawaan defaultnya udah ada gitu. Memang udah ada board-boardnya Arduino. Kalau ESP perlu kita setting seperti barusan. Jadi biar si Arduino IDE-nya itu kompatibel atau bisa digunakan untuk memprogram ESP8266 menggunakan Arduino IDE. Idenya seperti itu. Cukup clear ya? Ya, ya. Nah, next setelah kita barusan nambahin JSON-nya, terus kita restart. Nah, kita ke menu tools, terus kita pilih board. Terus di sini akan muncul side menu pilihan list board yang available di Arduino IDE. Nah, kita ke menu tools. Nah, terus ke board. Di step kelima, kita masuk ke board manager ya. Nah,
board manager ini kita bisa akses sebenarnya dari board, karena kan belum keinstall sebenarnya. Nah, kita ke menu board di tahap 4, terus pilih board manager ya. Ke menu board, terus board manager, oh yang tadi tetap. Nah, betul ya. Ya. Jadi ke board, paling atas kan ada board manager ya. Ya. Nah, di paling atas ini mungkin ada progress downloading untuk pertama, itu biarin dulu, kita tunggu. Ini kita tulis ESP dulu, Pak. Betul, kita masukkan pencarian ESP8266. 8266. Nah, kalau ada bisa diklik di itemnya. Ini contohnya saya. Betul, pilih install. Nah, kalau ini saya udah keinstall. Kalau udah keinstall nih tandanya installed. Yuk, lagi install. ESP8266 community ya? Betul, ESP866 community. ESP8266 community. Nah, kalau udah berhasil install, nanti ada tulisan installed seperti ini. Baru, nanti kita cek lagi ke tools, board, harusnya ada list yang device ESP8266 itu. Di close aja, Pak. Di close aja kalau udah beres ya. Ya. Nah, kembali lagi ke tools. Terus, board ya. Kita pilih tools, terus pilih board. Nah, kita bisa cek di sana, di bagian bawah, di scroll. Ada sudah, ini. Nah, ada pilihannya ESP8266 ya. Ya. Tuh, seperti itu ya. Ini juga saya udah muncul juga. Nah, itu. Jadi kenapa tadi pas di awal dibuka, nggak ada Dimasnya kan? Iya. Nah, karena board manager untuk ESP8266-nya belum terinstall. Belum install. Nah, barusan kita udah install via board manager ya, si ESP8266. Gitu. Oke, sampai sini clear? Clear. Nah, ini kita udah sampai tahap 5. Tahap 6 juga udah, sampai tulisan installer.